Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moiza Yasari, NPM 2142044. Saya akan mempresentasikan dalam deskripsi yang berjudul pengembangan aplikasi e-commerce dengan metode pembayaran yang aman. Untuk data di website ada latar belakang, lalu identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ada risiko penipuan, pencurian identitas, kebocoran data, kurangnya kepercayaan pengguna. Lalu ada pernyataan masalah dan batasan masalah. Untuk di bab 2 ada konsep e-commerce, metode pembayaran dalam e-commerce. Di dalam metode pembayaran dalam e-commerce ada transfer bank, kartu kredit, dan dompet elektronik. Lalu ada keamanan transaksi pembayaran dalam e-commerce. Untuk bab 3 ada tahap analisis kebutuhan, pemilihan metode pembayaran yang aman, desain dan pengembangan aplikasi e-commerce, lalu terakhir ada pengujian keamanan transaksi pembayaran. Untuk latar belakang di era digital, e-commerce telah menjadi tren utama, menawarkan kenyamanan dan berbagai macam produk. Namun kekhawatiran tentang keamanan transaksi online meningkat. Metode pembayaran yang aman sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan membangun kepercayaan di antara pengguna dan penyedia layanan. Untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pengguna, penting bagi pengembang aplikasi e-commerce dengan metode pembayaran yang aman. Ini termasuk menerapkan enkripsi data, autentikasi data, ganda, dan pemantauan transaksi real-time. Langkah-langkah ini memberikan lapisan keamanan yang lebih baik, memastikan bahwa pengguna dapat melakukan transaksi dengan nyaman dan menghindari potensi risiko keamanan. Bab 1. Ada identifikasi masalah. Dalam konteks perdagangan elektronik atau e-commerce, masalah keamanan dan pembayaran adalah salah satu masalah utama yang perlu ditangani. Masalah berikut sering muncul dalam transaksi pembayaran e-commerce. Berikut adalah masalah-masalah yang sering terjadi. Yang pertama ada risiko penipuan. Dalam transaksi e-commerce, ada potensi penipuan yang melibatkan penggunaan tidak jujur dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah. Penipuan dapat terjadi dalam bentuk pembayaran palsu, penyalahgunaan kartu kredit, atau pengiriman produk palsu. Lalu selanjutnya ada pencurian identitas, seperti data pribadi pengguna, nomor kartu kredit, alamat, dan informasi keuangan lainnya. Dapat menjadi target pencurian identitas. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, pengguna dapat menderita kerugian finansial yang serius dan kerugian privasi. Lalu ada kebocoran data. E-commerce melibatkan pertukaran informasi sensitif antara pengguna dan penyedia layanan. Jika sistem keamanan tidak memadai, data ini dapat bocor dan digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Kebocoran data dapat merusak reputasi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi pengguna. Kurangnya kepercayaan pengguna. Tingkat kepercayaan pengguna terhadap metode pembayaran di e-commerce masih rendah. Ketidakpastian tentang keamanan dan risiko yang terkait dengan pembayaran online membuat beberapa orang ragu untuk menggunakan layanan e-commerce. Ini menghambat pertumbuhan industri e-commerce secara keseluruhan. Untuk perumusan masalah, berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengembangkan metode pembayaran yang aman dalam e-commerce untuk mengurangi risiko penipuan dan kebocoran data? Bagaimana cara meningkatkan perlindungan terhadap data sensitif pengguna? Lalu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap metode pembayaran di e-commerce? Untuk batasan masalah dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yaitu saya hanya fokus pada metode pembayaran, tidak membahas aspek teknis implementasi, tidak membahas aspek hukum, dan tidak membahas platform. Bab 2, konsep e-commerce atau perdagangan elektronik mengacu pada kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet. Dalam e-commerce, transaksi jual beli barang dan jasa dilakukan secara elektronik tanpa adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli.
E-commerce telah mengubah cara kita melakukan transaksi dan belanja, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Metode pembayaran dalam e-commerce ada berbagai metode pembayaran yang umum digunakan oleh pengguna. Metode pembayaran ini memfasilitasi proses pembayaran dan transfer dana antar penjual dan pembeli. Beberapa metode yang umum digunakan dalam e-commerce saat ini adalah transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet. Lalu untuk keamanan transaksi pembayaran dalam e-commerce. Keamanan transaksi pembayaran merupakan aspek penting dalam e-commerce untuk melindungi pengguna dari berbagai ancaman kejahatan cyber. Untuk meningkatkan keamanan transaksi pembayaran dalam e-commerce, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain penggunaan enkripsi data. Data sensitif seperti nomor kartu kredit harus dienkripsi saat disimpan dan saat dikirimkan melalui jaringan. Yang kedua, ada autentifikasi dua faktor. Penggunaan autentifikasi dua faktor memperkuat keamanan dengan memerlukan verifikasi tambahan, seperti kode yang dikirimkan ke ponsel pengguna. Lalu yang ketiga ada validasi transaksi. Sistem harus melakukan validasi transaksi dengan cermat untuk mendeteksi pola penipuan dan mencegah transaksi yang mencurigakan. Yang keempat ada pemantauan keamanan. Sistem harus dilengkapi dengan mekanisme pemantauan keamanan yang dapat mendeteksi dan merespons serangan cyber dengan cepat. Bab 3, di bab 3 ada tahap analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna terkait metode pembayaran yang aman dalam aplikasi e-commerce. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan wawancara dengan pengguna potensial, survei online, atau studi literatur. Dalam tahap ini, penelitian akan mengumpulkan data dan informasi tentang preferensi pengguna terkait metode pembayaran yang diinginkan, kekhawatiran keamanan yang dimiliki, serta harapan mereka terhadap pengalaman pembayaran yang baik. Pemilihan metode pembayaran yang aman. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tahap selanjutnya adalah pemilihan metode pembayaran yang aman yang akan diimplementasikan dalam aplikasi e-commerce. Pemilihan metode pembayaran akan melibatkan evaluasi berbagai faktor, seperti tingkat keamanan, ketersediaan, biaya transaksi, dan kepercayaan pengguna. Peneliti akan melakukan penelitian tentang berbagai metode pembayaran yang tersedia, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Desain dan pengembangan aplikasi e-commerce. Setelah metode pembayaran yang aman dipilih, tahap selanjutnya adalah mendesain dan pengembangan aplikasi e-commerce. Desain aplikasi Desain aplikasi akan melibatkan perancangan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif, serta integrasi metode pembayaran yang aman. Pengembangan aplikasi akan melibatkan pemrograman, pengujian, dan iterasi untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk pengujian keamanan transaksi pembayaran, setelah aplikasi e-commerce selesai dikembangkan, tahap terakhir adalah pengujian keamanan transaksi pembayaran. Pengujian akan melibatkan simulasi serangan, pengujian penetrasi atau penetrasi testing, dan pengujian fungsionalitas untuk memastikan bahwa aplikasi mampu melindungi transaksi pembayaran dari ancaman kejahatan cyber. Hasil pengujian akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan transaksi pembayaran dalam aplikasi e-commerce. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam cara saya berpresentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.